Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianto dengan NIM 193011129. Saya dari kelas fisioterapi di Mance 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana basic terapi manipulasi sendi pada anggota gerak atas atau aktivitas atas. Nah, untuk yang pertama, tes pertama itu saya menggunakan tes pola skapular, dan dimana untuk melakukan tes itu kita bisa menggunakan gerakan flexi shoulder seperti ini. Coba angkat tangannya ke atas, terus turunkan pelan-pelan, terus ke belakang sedikit, lalu balik lagi, terus kalau abduksi, terus abduksi dalam, lalu balik lagi, lalu internal rotasi seperti ini, eksternal rotasi 90 derajat. Nah, terus balik lagi. Nah, ketika si pasien mengalami nyeri pada gerakan-gerakan seperti tadi, itu bisa berarti positif si pasien mengalami gangguan pada kapsul humerusnya dan juga atau kapsul pada sendinya pada bagian shouldernya. Baik, tes selanjutnya yaitu masih pada shoulder, yaitu tes pada tendinitis bursitis dan tendinitis bicipitalis. Nah, untuk mengecek apakah ada gangguan yaitu dengan cara melakukan gerakan. Yang pertama itu untuk gerakannya itu seperti ini. Coba tangannya pegang begini dan tahan selama 5 detik, lalu turunkan lagi pelan-pelan. Nah, untuk gerakan seperti itu ketika si pasien mengalami nyeri, maka positif adanya gangguan pada tendinitis bursitis. Terus selanjutnya gerakan yang kedua seperti ini. Gini Pak, coba gitu. Oke, turunin lagi. Nah, ketika si pasien mengalami nyeri pada gerakan seperti itu, namun nyerinya itu di bagian depan atau di bagian akromialnya, itu berarti si pasien positif adanya gangguan pada tendinitis bursitis. Nah, ketika nyerinya di bagian belakang atau pada bagian scapula atau pada supraspinatus dan infraspinatusnya, itu berarti si pasien mengalami gangguan pada tendinitis bicipitalis. Terus untuk gerakan yang ketiga itu tangannya seperti ini. Nah, diangkat ke atas tangannya, saya tahan ke bawah, dorong ke atas. Oke, turunkan. Nah, ketika si pasien melakukan gerakan seperti itu mengalami nyeri, sama seperti tadi, jika nyerinya di bagian depan atau bagian akromion, berarti adanya gangguan pada tendinitis bursitis. Terus kalau di belakang, berarti mengalami adanya gangguan pada tendinitis bicipitalis. Selanjutnya yaitu tes Yergason test, yaitu untuk mengecek apakah ada gangguan pada tendinitis bicipitalisnya. Itu dengan cara tangannya seperti ini Pak, satu aja. Nah, Bapak dorong ke atas, nanti saya tahan, dorong ke atas. Oke, relax, nyaman. Nah, ketika pasien melakukan gerakan tadi dan terasa nyeri yang sensitif di bagian shouldernya, berarti itu adanya gangguan, bisa positif itu adanya gangguan pada tendinitis bicipitalis. Nah, selanjutnya setelah melakukan tes pada shoulder, yaitu lanjut ke bagian elbow-nya. Nah, untuk melakukan tes pada elbow yaitu untuk mengecek apakah si pasien ini mengalami tenis atau golfer elbow. Nah, untuk gerakannya itu coba tangannya bisa seperti ini. Nah, Bapak, saya tahan, Bapak dorong keluar. Tahan, dorong. Oke. Nah, ketika si Bapak mengalami nyeri pada bagian medial, epicondylus medialnya, berarti si Bapak mengalami golfer elbow. Nah, ketika pada bagian menyerinya pada bagian epicondylus lateral atau pada bagian luarnya, berarti si pasien ini mengalami tenis elbow. Terus untuk selanjutnya yaitu mengecek apakah si pasien mengalami CTS, carpal tunnel syndrome, apa tidak. Itu dengan cara menggunakan tes Skinner test, yaitu mengetuk bagian sininya dengan menggunakan jari tengah seperti ini. Nah, ketika si pasien mengalami nyeri pada telapak tangannya, itu bisa positif si
pasien mengalami CTS. Terus juga bisa gerakan seperti ini Pak, coba. Amitabha. Nah seperti ini, terus seperti ini. Dah balik lagi. Nah ketika si bapak melakukan gerakan seperti tadi dan mengalami nyeri pada telapak tangan dan sepertiga jarinya, itu bisa dikatakan kalau si pasien ini mengalami CTS atau carpal tunnel syndrome. Selanjutnya tangan bapak jempolnya seperti ini, lalu seperti ini ke bawah, tahan 5 detik, lalu kembali lagi normal. Nah ketika si pasiennya mengalami nyeri, itu bisa positif si pasien itu mengalami Dequan syndrome. Terus untuk selanjutnya selanjutnya tes untuk mengetahui apakah si pasien ini mengalami trigger finger apa tidak, yaitu dimana jarinya kita tarik ke bawah atau dorong ke bawah. Nah ketika terasa nyeri, si pasien terasa nyeri, itu bisa dikatakan si pasien mengalami trigger finger.